Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nafianti dengan IMA Mahir 047 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan terkait literatur review, validitas, dan reliabilitas jurnal FFQ dan SQFFQ. Jadi FFQ atau Food Frequency Questionnaire ini dan SQFFQ itu merupakan instrumen kunci dalam epidemiologi gizi yang bertujuan untuk menilai pola konsumsi dalam jangka panjang. Kalau 24 hour recall kemarin kan cuma 24 jam terakhir. Nah, ini tuh bisa sebulan dan seterusnya. Lalu validitas atau keakuratan dan reliabilitas itu perlu dievaluasi secara rutin dengan membandingkannya terhadap metode rujukan atau gold standard. Pemahaman terhadap konten dan pemahaman setiap alat penting untuk memilih metode yang tepat sesuai tujuan penelitian. Sehingga dapat diketahui tujuan dari literatur review ini yaitu untuk membandingkan tingkat validitas dan reliabilitas metode FFQ serta menganalisis perbandingan performa kedua metode tersebut. Di jurnal yang pertama itu, pada tahun 2022, Validation of a Food Frequency Questionnaire for Assessing Dietary Intake in a Judong China's Population. Desain dari jurnal itu sendiri berupa 100 item yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut menggunakan metode 24 hour dietary recall pada populasi dewasa Cina, menghasilkan bahwa validitas dan reliabilitas acceptable untuk menilai asupan makanan pada populasi jirang di China, yaitu 75 hingga 82% subjek pada kuartil yang sama atau berdekatan. Lalu di jurnal yang kedua itu, Development and Validation of a Displayed Semi-Qualitative Food Frequency Questionnaire for Vietnam. Sama seperti yang awal juga, yaitu menunjukkan validitas dan reliabilitas yang memadai untuk menilai asupan makanan pada populasi Vietnam. Lalu yang ketiga itu di Validity and Reliability of a Semi-Qualitative Food Frequency Questionnaire to Assess Dietary Intake. Di populasi dewasa Iran. 12 hari dietary record. Nah, perbandingan yang digunakan itu bahwa kalau FFQ itu data yang dikumpulkan itu berupa frekuensi konsumsi. Nah, kalau FFQ itu berupa frekuensi dan perkiraan porsi. Nah, kalau tingkat validitasnya itu sedang hingga baiknya di FFQ itu berkisar antara 0,47 hingga 0,53. Lalu di SQFFQ ini 0,48 hingga 0,61. Nah, kelebihan dari metode FFQ itu sendiri lebih praktis, cepat, dan cocok untuk studi besar. Lalu di SQFFQ itu lebih akurat dan dapat mengestimasi asupan energi dan nutrien. Karena kalau dari FFQ itu kan sebenarnya cuma kayak kelompok bahan makanan pangan itu sendiri aja. Terus dicari tahu berapa sih frekuensi responden itu makan di kurun waktu tertentu. Sedangkan kalau di SQFFQ itu ada lebih rinci lagi kayak nanti dikasih apa ya, dikasih tahu lah bahwa cukup ngeklaim bahwa eh, asupan zat gizi harian yang dikonsumsi itu berapa-berapa sih. Jadi kalau misal di katakanlah si A itu mengonsumsi nasi sebanyak 200 gram. Nah, itu tuh bisa tahu kayak porsi besar, kecil, dan sedangnya itu berapa. Kalau menurut URT itu kan sedang dari buku panduan itu kan misal 200 gram. Nah, itu dia mengonsumsinya apakah sudah 200 gram itu atau enggak. Kalau misal dia pas 200 gram maka itu tergolong sedang. Nah, kalau setengah dari itu berarti setengah kurang, kurang setengah kurang dari itu maka dikategorikan sebagai kecil dan kalau 1,5 itu besar. Nah, setelah itu diketahui lah dia frekuensinya per bulan itu berapa atau enggak per minggu atau kalau dia konsumsi nasi setiap hari itu berapa sih per harinya. Nanti kan diketahui berapa jumlah gram nasinya, terus sekali makan itu dia berapa kali kayak gitu-gitu. Akhirnya diketahui lah zat gizi yang dia peroleh dari dengan pola konsumsi seperti itu tuh berapa. Nah, yang nanti dapat ditarik kesimpulan gimana intervensi gizi lanjutannya. Apakah dia tergolong defisit atau
gula garam natrium kah, gula garamnya aman kah, itu dia dapat diketahui di SQ, FFQ secara lebih lanjut. Jadi lebih kompleks daripada di FFQ. Namun di kelemahan FFQ ini, recall bias serta estimasi porsi yang tidak akurat. Lalu di SQ FFQ ini yang pasti kalau lebih rinci kan jadi lebih rumit karena waktu pengisian itu jadi lebih lama juga dan lebih butuh ketelitian. Nah, kesimpulannya bahwa baik FQ dan SQ-FFQ ini menunjukkan reliabilitas yang baik sehingga dapat digunakan dalam berbagai populasi. Kualitas kedua, metode umumnya dalam kategori sedang hingga baik, yakni 0,47 hingga 0,61 ketika dibandingkan dengan metode rujukan. SQFFQ dapat memberikan keuntungan dalam estimasi kuantitatif asupan energi dan zat gizi mikro karena mempertimbangkan porsi. Sedangkan MFQ itu lebih praktis dan cepat. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, populasi target, dan sumber daya yang tersedia. Berikut adalah eh, jurnal yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih kayaknya?